Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stiani Triwahyu Brilianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang refleksi jurnal 2 mingguan modul 1.1. Refleksi ini menggunakan model fact, feeling, findings, dan future. Pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Dr. Kasiman selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada sesi yang pertama. Dan sesi kedua oleh BKP setiap provinsi melalui Zoom dan YouTube live stream pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 11 WIB. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai dari jadwal, teknis, hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti program guru penggerak. Pada hari berikutnya, langkah awal yang saya lakukan yaitu mengunggah fakta integritas dan saya mulai mengerjakan pretest pada LMS guru penggerak. Setelah itu, saya mulai mempelajari panduan dan materi pada modul 1.1 yang tersedia di LMS tersebut. Topik pertama yang dibahas yaitu prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya banyak belajar tentang peran seorang guru dalam menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada murid atau student center. Kegiatan belajar pada 2 minggu pertama ini juga dibimbing penuh oleh fasilitator melalui forum diskusi dan juga ruang kolaborasi serta penugasan. Tidak hanya itu, saya juga mendapat banyak masukan dari rekan-rekan peserta dalam satu kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu lokakarya orientasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 secara luring yang bertempat di SMA Negeri 1 Petarukan yang diikuti CGP Angkatan 11 dengan jumlah peserta 198 calon guru penggerak yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelas untuk mengenal secara langsung rekan satu kelompok dan para pengajar praktik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada lokakarya orientasi antara lain, yang pertama pengarahan dan pembukaan lokakarya, yang kedua pembukaan kelas lokakarya, yang ketiga games perkenalan diri dan kesepakatan kelas. Kemudian yang keempat yaitu harapan dan kekhawatiran perjalanan calon guru penggerak, yang kelima posisi diri, rencana pengembangan diri, pengenalan portofolio digital, dan yang terakhir yaitu refleksi dan penutup. Melewati 2 minggu awal pendidikan guru penggerak, perasaan saya cenderung senang karena selain menambah ilmu baru, juga menambah saudara antar sekolah. Kami saling bertukar informasi dan saling memberi dukungan jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Terlebih ketika kami harus mengerjakan tugas secara kreatif, contohnya dengan video, slide presentasi, infografis, dan lain sebagainya. Saya awalnya ragu dengan apa yang harus saya kerjakan, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas pada modul 1.1 yang banyak di antara teman-teman saya sangat kreatif menggunakan keterampilan teknologi pada masa kini. Muncul pertanyaan di benak saya, apakah saya bisa mengikuti atau tidak? Namun, dengan keyakinan yang ada pada diri saya
dan juga dorongan serta motivasi dari rekan-rekan satu kelas dan juga saling berdiskusi satu sama lain, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas-tugas modul 1.1 dengan baik dan juga tepat waktu. Meskipun tugas yang dikerjakan begitu banyak, tapi rasa letihnya tergantikan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran modul 1.1 ini, membuat saya diingatkan untuk menjadi pendidik yang bisa menuntut murid, menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center, tanpa paksaan dan tanpa mengesampingkan culture budaya daerah kami sendiri. Selama ini, saya acuh dan tidak menyadari bahwa sejatinya masing-masing anak itu memiliki karakter yang unik, tidak bisa disamaratakan. Maka harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengidentifikasi karakter peserta didik dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang juga diselaraskan dengan perkembangan teknologi masa kini. Hal ini bertujuan agar dapat merawat, memelihara, serta melayani dan juga mengarahkan peserta didik kita dengan sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Tentunya tanpa mengesampingkan metode pembelajaran yang tepat, menarik, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Saya juga memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang baik merujuk pada kemerdekaan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan cara belajarnya masing-masing. Sehingga mereka perlu diberi kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun, pendidik harus memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Konsep merdeka belajar inilah yang sedang dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia pada saat ini melalui implementasi kurikulum merdeka. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan segera memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid. Adapun strategi yang akan saya lakukan yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan juga kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Demikianlah video saya tentang jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.